Saya Muhammad Judardi. Kami dari mahasiswa Dur ingin melakukan wawancara dengan salah satu UMKM yang berada di Pekalongan ini. Salah satu UMKM yang kita minati adalah Geprek Tole. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan owner Geprek Tole. Silahkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya owner dari Geprek Tole. Di sini saya izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aruf Daibilmi. Alamat saya ada di Batang, di Kalisala tempatnya, Kalisala Batang. Nah, untuk Geprek Tole sendiri udah ada 2 tempat ya teman-teman. Jadi yang pertama pusatnya ada di Kertijayan dan yang cabangnya ada di Tenglango. Seperti teman-teman, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi pertanyaan. Apa nama UMKM di tempat ini? Oke, nama UMKM di tempat ini Geprek Tole Prasmanan Pekalongan. Terus produk atau layanan apa yang ditawarkan? Produk yang ditawarkan Geprek Tole Pekalongan ini adalah ayam geprek prasmanan. Jadi sistem baru di Pekalongan, Batang dan Pemalang. Itu merupakan salah satu-satunya dan yang pertama yang ada di Pekalongan. Jadi saya memulai bisnis ini dengan sistem ayam geprek prasmanan. Nah, untuk lokasi usaha ini ada di mana? Nah, untuk lokasinya, lokasi pusatnya yang pertama ada di Kertijayan, Pekalongan, dan yang kedua cabangnya ada di Tenglango, Pekalongan, di kotanya. Selanjutnya sejarah berdirinya usaha ini gimana, Mas? Oke, sejarah berdirinya usaha ini. Pada tahun 2021 saya main-main ke daerah kota-kota besar, mungkin ke Semarang dan ke Jogja seperti itu. Nah, di situ saya menemukan beberapa konsep kuliner yang menarik. Jadi saya memikirkan bagaimana kalau saya mulai dulu di Pekalongan, dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Saya mulai dulu ayam geprek prasmanan di Pekalongan seperti yang ada di kota-kota besar. Apakah di sini ada visi dan misi usaha? Oke, visi dan misinya mungkin apa ya? Saya ingin apa ya, Mas? Yang pertama seperti anak muda pada umumnya ya, ingin membanggakan orang tua, kemudian ingin membuktikan ke teman-teman dan lain sebagainya seperti itu. Apa usaha ini memiliki tagline? Jika ada, apa itu maknanya? Nah, untuk tagline-nya sendiri saya karena saya mengambil kalangan anak muda, jadi saya mengambil tagline-nya itu yang agak lucu-lucu, nggak terlalu serius. Mungkin tagline-nya seperti yang ada di gambar tersebut. Mau digeprek apa disayang, seperti itu tagline-nya. Ya. Ada makna sendiri nggak, Mas? Untuk mananya sih nggak ada ya, cuma buat lucu-lucuan dan untuk mengambil perhatian anak-anak muda mungkin. Nah, apa saja tantangan dalam membangun usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau untuk tantangan dalam bangun usaha pasti banyak banget ya teman-teman. Karena namanya usaha apalagi kuliner pasti selalu ada yang baru dan baru. Jadi bagaimana kita memanajemen dengan baik, itu yang sebagai tantangannya. Seperti halnya mungkin persaingan harga, rasa, kualitas dan lain sebagainya. Maka kita harus menstabilkan yang namanya rasa dan pelayanan dengan baik. Berapa rata-rata omset usaha per bulan dan apakah omset itu mengalami penaikan atau penurunan? Oke. Untuk omset sendiri, sebelum saya buka cabang, jadi masih awalnya itu pusatnya ini, untuk omset kotornya sendiri sekitar 30. Itu untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan jadi 60 berarti kalau 20. Nah, untuk bersihnya sih rata-rata ya nanti 50% dari itu, sekitar 14 sekian gitu. Nah, kemudian saya buka di sana, buka cabang, berpikir untuk mungkin bakal 2 kali lipat dan sebagainya. Nah, kalau untuk penurunan pasti ada ya, karena untuk saat ini sekarang semuanya main sosial media. Jadi kita promosi melalui yang namanya influencer seperti influencer Instagram dan TikTok. Nah, kemudian itu pasti kalau makanannya atau kualitas dari produknya itu bagus pasti ramai. Nah, kemudian gimana cara kita mempertahankan dari pelanggan-pelanggannya tersebut? Kalau misalnya produk kita worth it, pasti akan bertahan dan seperti itu. Jadi tidak ada penurunan yang terlalu signifikan seperti itu. Bagaimana sistem manajemen usaha ini? Oke, sistem manajemennya seperti biasa ya.
mungkin yang awal cara manajemennya mungkin kalau saya dari jam kerja, kemudian dari pembukuan per hari, pembukuan omset per hari, dan juga seperti SOP dari masakan. Setiap takaran itu penting ya, karena menjaga kualitas rasa itu yang mungkin bisa menjaga kualitas pelanggan. Di sini tuh berarti berapa banyak jumlah karyawan yang sudah bekerja selama ini? Oh, kalau selama ini sih mungkin udah banyak ya kak. Tapi beberapa udah ada yang keluar karena waktu itu ada yang mau kuliah dan lain sebagainya. Nah untuk rata-ratanya itu per outlet itu dua shift. Satu shiftnya itu 2 orang, jadi per outlet 4 orang. 4 sama 8. Berarti itu dibagi per shift gitu Iya, ya? per shift. Mungkin kalau ada yang izin nanti saya yang masuk. Saya gantikan. Oke. Apa strategi yang direncanakan untuk mengembangkan usaha? Oke, strateginya yang pertama saya tetap mengambil marketnya anak-anak muda ya. Nah, strategi yang direncanakan. Nah, untuk pengembangan sendiri saya selalu mengembangkan usaha atau dengan cara meningkatkan kualitas selalu ya. Jadi tidak dengan cara menaikkan harga dan lain sebagainya. Selalu meningkatkan kualitas dan juga mengencangkan lagi dengan cara lewat sosial media tersebut. Menurut Mas nih ya, apa yang bisa diperbaiki agar usaha ini terus berkembang sampai banyak cabang dan banyak Untuk memperbaiki lagi mungkin salah satunya manajemen ya. Terpenting dalam usaha kuliner itu manajemen, tentang ketepatan pelanggan mungkin, ketepatan karyawan datang dan SOP sebagainya, itu salah satu manajemen yang paling penting. Nah mungkin menurut saya sendiri Bratola itu kurang baik manajemennya, jadi kurang tertata lebih bagus lagi seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah mau berbincang